Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang Maha Rahim. Dan inilah yang kita dengar dalam bacaan-bacaan kitab suci. Dan ini sungguh berbeda dengan kalau kita nonton film atau nonton di televisi, ya, ada judul-judul film, misalnya Bangkit dari Kubur, Arwah Gentayangan, atau film zombie, ya, itu jenazah yang atau mayat hidup, ya, berbeda sekali. Karena kalau nonton hal-hal itu, maka yang timbul di dalam diri kita adalah sesuatu yang menakutkan, menyeramkan. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih, tema film-film itu adalah balas dendam. Ya. Maka yang bangkit akan melampiaskan balas dendam kepada orang yang telah bersalah kepadanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita merayakan Yesus yang bangkit, itu sangat berbeda sekali. Karena kita melihat bahwa Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang Maha Rahim. Apa yang diucapkan Yesus ketika ia hadir di antara para murid. Kata yang pertama atau kalimat yang pertama dikatakan adalah damai bagimu. Yesus membawa damai bagi para murid, supaya murid tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir bahwa dia sungguh hidup. Dan tadi dikatakan juga bahwa Yesus mengutus para murid untuk mewartakan karya penebusan dan karya pengampunannya. Kita ingat bahwa Yesus menampakkan diri di Galilea. Di Galilea adalah tempat di mana Yesus memanggil para murid, menjadikan mereka menjadi penjala manusia. Maka para murid diutus untuk mewartakan karya kasih, penebusan, dan pengampunan. Dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang Maha Rahim. Kepada Petrus, kita tahu Petrus mengkhianati Yesus, menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak memaki-maki atau memarah-marahi Petrus. Tetapi ketika Petrus mau datang kepadanya, bahkan Petrus diberi kepercayaan untuk memimpin gerejanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketika orang mau datang kepada Tuhan Yesus memberikan rahmat kerahimannya. Begitu juga kepada Thomas Didimus. Thomas, murid yang tadi dikatakan meninggalkan kumpulan dan kemudian menyatakan ketidakpercayaan dan minta bukti kebangkitannya kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan saudara-saudara yang terkasih? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menjumpai Thomas dan menunjukkan luka-luka yang ada di dalam tubuhnya. Dan Thomas diberi kesempatan untuk meraba luka-luka Yesus. Taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Maka saudara-saudari yang terkasih, Thomas begitu bahagia, begitu penuh sukacita, maka dia menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas yang tidak percaya menjadi percaya. Maka Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang Maha Rahim. Hari ini kita merayakan kerahiman ilahi. Artinya kita merayakan bahwa Allah itu Maha Rahim. Kata rahim biasanya dihubungkan dengan seorang ibu yang mempunyai rahim di dalam tubuhnya. Di dalam rahim itu seorang anak hidup diberi makanan, dan juga di dalam rahim janin dipelihara dan semakin bertumbuh, semakin besar dan siap lahir di dunia ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, kerahiman Allah adalah belas kasih Allah yang menghidupkan, menghangatkan, dan menerima tanpa syarat keadaan apapun juga. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita semua. Secara khusus ada seorang suster bernama Santa Faustina. Dia menghayati kerahiman ilahi ini dengan sungguh. Maka secara khusus dia berdoa terus-menerus. Dia mendapatkan karunia penampakan atau wahyu ilahi. Dan itu terjadi pada tanggal 22 Februari 1931. Dan di situ dalam percakapan secara rohani dia mendengar kata-kata Yesus. Supaya dikatakan, aku mau supaya gambar ini diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Maka kita melihat ada gambar kerahiman ilahi. Ya. Di situ dari luka-luka Yesus, dari lambung Yesus mengalir ada dua cahaya. Cahaya putih dan cahaya merah. Cahaya putih melambangkan Roh Kudus, yaitu yang mengkuduskan dengan karunia Roh Kudus. Dan juga merah melambangkan darah Yesus yang menghidupkan. Kalau kita datang kepada Yesus yang Maha Rahim, kita menerima anugerah-anugerah itu. Dan anugerah-anugerah itu mengalir di dalam gereja sampai sekarang ini melalui sakramen-sakramen. Kita menerima anugerah-anugerah Roh Kudus, kita menerima roh yang menghidupkan, darah yang telah menebus kita semua. Dan disitulah kita rayakan sakramen-sakramen. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan kerahiman ilahi ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mohon belas kasih Allah. Ask for His mercy. Artinya kita selalu dalam semangat doa. Seperti Santa Faustina hidup dalam hadirat Tuhan, dalam doa-doa itu. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa dunia yang telah terjadi. Dan kita diajak untuk mohon supaya belas kasih Allah, kerahiman Allah sungguh hidup di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah berbelas kasih, be merciful. Artinya bahwa kita ditantang oleh Tuhan untuk mewartakan kerahiman Allah itu di dalam hidup sehari-hari. Maka kita bertanya dan kita bisa mengoreksi diri kita. Bagaimana saya tampil, bagaimana sikap saya, tindakan saya, tingkah laku saya sungguh menyatakan belas kasih Allah. Apakah melalui kata-kata saya, melalui sikap hidup saya mewartakan belas kasih Allah? Ataukah justru
saya menjadi monster hidup, menjadi orang-orang yang bersifat sewenang-wenang dan memberikan masalah bagi orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, beberapa saat nanti saudara-saudari kita akan merayakan Lebaran. Kita diajak untuk bagaimana bersikap toleransi, bagaimana kita bisa menghargai hidup kebersamaan, dan bagaimana kita sebagai orang Katolik dipanggil untuk menyatakan belas kasih satu sama lain, penghormatan. Kalau kehadiran kita di tengah masyarakat memberikan dampak yang positif, maka kehadiran kita sungguh mencerminkan belas kasih Allah. Dan yang ketiga adalah completely trust, artinya percaya penuh. Ya, di dalam gambar itu ada tulisan, Yesus, I trust in you. Artinya bahwa kita mengandalkan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita mengandalkan Allah? Kita sadar mengampuni adalah sesuatu yang berat. Mengampuni bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau kita percaya penuh, membiarkan Allah bekerja di dalam kehidupan kita, maka Allah lah yang akan bekerja. Yesuslah yang sungguh hidup di dalam diri kita. Maka kita akan diberikan kemampuan untuk mengampuni. Entah mengampuni diri kita sendiri, mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita, mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Dengan demikian, kalau kita percaya penuh pada Tuhan Yesus, ya, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Karena itu kita sudah serahkan, kita sudah percayakan kepada Yesus yang maha kasih dan maha rahim adanya. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita hayati kerahiman Allah, supaya kerahiman Allah itu juga sungguh hidup di dalam diri kita masing-masing. Ayo jalan-jalan cari murah meriah, bawa bekal roti serta buah pepaya. Mari wartakan kerahiman Allah, mau mengampuni hidup dalam namanya. Tuhan memberkati kita semuanya.